Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Laisa ora ana apa al amru perkara. Terus mulai awal. Wa nazalalan tumurun. Lamak takhara semangsane bangga sapa al muslimin pira-pira wong Islam. Bangga-bangganan. Wa ahli kitab lan ahli kitab. Jadi itu zaman itu yang Nasrani. Klaimnya umat Islam gitu, merosot di ini ahli swarga, klaimnya ahli kitab di ahli swarga. Apa yang turun laisa bi amanikum ala amani ahli kitab. Kelayakan lebih swarga. Iku laisa ora ana apa al amru perkara, iku manuton den kaitno. Dikaitno digantungno bi amanikum kelawan angen-angen ira kabeh. Wala amani ahli kitab lan ora den gantungno kelawan angen-angene ahli kitab. Dimlebu swarga diridani pangeran ora ana kaitane mbek angen-angen. Tapi kaitane apa? Bal bil amali sholih balik lan amal sing sholih. Iku kudu nglakoni amal sholih. Man disapani wong yakmal nglakoni sapa mansuan ing keelekan. Yujza mongko den wales sapa man di kelawan su. Sopo yang ngamal elek mesti ana walese. Imma fil akhirati ana kalane ing dalam akhirat. Au fid dunya ing dalam dunya. Bil bala'i kelawan bala wal mikhani sangka kata mikhna, jamae kata mikhna. Wal mikhani lan pira-pira tubuh. Kama kadine perkara warud kang tumeka apa mas hadis ing dalam hadis. Mulane kula bolak-balik matur ciri khas wong iman kudu ana amilu sholihat, ana sing dilakoni. Kena ora ana sing dilakoni jenenge angen-angen. Iki sing dimaksud ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Di misale salat itu penting. Ya dilakoni salat. Kale sedekah penting ya dilakoni, ora sing dilakoni. Kale perjuangan penting ya kudu berjuang. Ora mau angen-angen tok. Niku jenenge napa? Gail amal saleh. Wala yajid lan ora metu isa peman lagu maring wala yajid lagu lan ora bakal metu isa peman wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wala yajid lan ora bakal metu isa peman lagu maring awake dhewe, maksudnya orang itu tidak akan menemukan dirinya min dunillahi kelawan tanpa Allah. Ayo iki tegese tanpa Allah ora metu waliyan ing kekasih. Yahfadhu ingkang jaga sapa wali hu ing man. Wala nasiran lan ora metuki wong sing nulung. Ketika ngamal elek iku mesti diwales. Jadi niki ayat sing termasuk medeni. Jadi kabeh amal elek mesti diwales. Imma fil akhirah wa imma fid dunya. Lan ora bakal liyane Allah taala bisa nulung. Yamna uhu ingkang nyegah sapa wae hu ing man min saking suk. Waman disabani wong yakmal nglakoni sapa mansian ing perkara menas sholihati sing boro-boro ngamal saleh. Wong sing nglakoni ngamal saleh ning dakarin saking wong lanang. Alun sal to wong wadon. Wa hale teman mukminun iman. Wong sing nglakoni kesalehan, cek lanang cek wedok dan dia iman. Ku iman dadekno pusat dene ngakoni kebenarane pangeran. Faulai kamong kote mengkono-mengkono man wiyat kuruna manjing sapa man. Bilbina iklan mabni lil maf'uli maring maf'ul. Jadi sebagian ayat itu sebagian qiraat diwaca faula ikayut kholuna. Jadi nak mabni maf'ul matan napa yudkholuna den lebokno. Wal fa'il lan mabni fa'il berarti kados qiraat kita faula ikayut kholuna. Al jannata ing swarga. Walau zamunan ora din ani aya sapa wong akeh. Nakiron klan kadar sak. Ini sak napa kulit paling tipis kulit ari ning kaya kulit dok sing biru, kulit ari, kulit tipis. Kodronak rotin nawat, kelawan kadar sak tipise kulit biji kurma. Imun benten ayat malih. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Waman te sapa iku ahsanu luwih bagus. Ela ahajatik sing luwih bagus. Ora ana wong sing luwih apik apane dinan tatanan agamane. Mimman daripada wong aslama kang nyerahno sapa man wajahu ing wajah iman. Tidak ada yang cara beragama lebih baik daripada orang sing wis berserah diri betul ning Allah. Ing koda iki nurut sapa man.
Nurut maksudnya nurut sebuti nurut amale kabeh diturutno ning perintah Allah wa akhlas lan ikhlasno sapa man. Amal lahu ing amal man. Amale diikhlasno lillahi krana Allah. Tidak ada yang beragama lebih baik ketimbang wong sing ikhlasno kabeh amale lillah. Terus bahwa hane teman muhsinun wong sing ihsan, sing lakoni ihsan. Kayak muwahhidun, wong sing lakoni tauhid tenan. Jadi wong sing lakoni kehadirane pangeran. Ora nuruti nafsu, ora nuruti saat, pancen nuruti amru. Ini gua alisan anta abdahu haka annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu taraka. Ihsan iku kowe nyembah Allah kaya kowe ngerti Allah. Paling gak kowe yakin Allah bersih. Misalnya sampean ono wong sepuh melas itu satu basariah yang baik, tapi kowe ketika ngekei kudu niat krana perintah Allah. Nah, pentingnya perintah Allah Ta'ala ngurine ketika orang sepuh ternyata salah paham mbek sampean. Jebule gak terima kasih utawa ora sopan, kowe gak tersinggung. Mergo awale sampean ngamal krana perintah Allah. Tapi nek awale sampean krana sakake rawan tersinggung. Ketika wong itu ternyata judes utawa ngecewakno kowe gampang napa kecewa. Iku pentingnya muhsin. Jadi setiap amal apik kudu ana kehadirane Allah. Menyangkut zina nggih ngoten, kowe ninggal zina krana wah, engko ora gelem. Apa tak tari kok ora gelem. Barang ngono krungu jebule wong gelem itu kan betul. Wah, ngerti wong aku bisa sida, wong jebule wong apa? Nah, tapi nek kowe tarku zina ninggal zina krana larangane Allah. Ya ora kecewa, makanya aku ninggal krana larangane Allah. Jadi dia malah seneng banget nyatane ninggal apa? Zina. Jadi misalnya krungu kabar wong iku gelem lah ya tetep ora zina. Nah, itu pentingnya bedane tarku krana Allah mbek tarku krana ora ana sarana, ora ana fasilitas. Nah, tarku krana ora ana fasilitas ora diitung ibadah. Sale ra zina pancen ra di dhuwit, ra kelar bayar, iku ora diitung apa? Ibadah. Ini penting. Jadi wa huwa muhsinun, ay muwahhidun, sing nglakoni tauhid. Niku nglakoni kehadiran Allah. Niku anta abda wa ka annaka rawu fa ilam takun taruh fa inna yaraka. Ini jenis ihsan. Cuma ihsan rawan subjektivitas, rawan sepihak. Mulane terus ana aturan syariah. Wattaba millata Ibrahim hanifan. Wattaba lan anut sapa man. Anut millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim. Al muwafiqatan kang nyocoki di millatul Islam maring tatanan Islam. Sifat Ibrahim hanifan, hale wong sing condong. Nggih kono nak manani condong. Maksudnya condong niku benar-benar benar-benar teralihkan sangka perhatian yang barang elek menuju ning sing apik. Ini ditafsiri mailan halun utawi apa hanifan dadi hal. Mailan dise condong maknane beralih, bergeser anil adyani sang pira-pira agama kuliah kabehane adyan. Bergeser menuju ila dinil qayyim maring agama sing suci. Ila dini kemuka maring agama al-qayyim kang suci. Jadi wow iki penting. Tidak ada antara beragama lebih baik ketimbang wong sing wis nyerahno wajahe niku sing nurut tenan mbek Allah lan dekne ihsan. Ihsan artine muwahhid. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Wong ate islah itu gampang sakit mbek wong, tapi kan enggak karena Tuhan. Kok enggak merasa kehadiran Tuhan. Ini berarti boten muhsin. Kadang wis merasa kehadiran Tuhan tapi sepihak, mergo ora ana syariate. Iki mulane niki wonten wattaba millata Ibrahim hanifan. Lan anut milai Nabi Ibrahim. Ini satu milah sing ngeduwi tatanan salah menuju tatanan benar. Ini contoh paling gampang ini, contoh paling gampang. Misalnya sampean dadi wong saleh. Salat, zakat, haji, pokoke nglakoni kesalihan. Ya wis ikhlas, semua itu kamu peruntukkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu punya sunnah. Orang baik itu tidak akan dikatakan baik kecuali karena punya kepedulian menciptakan kebaikan. Nah, itu sunnah Nabi Ibrahim paling menonjol ya. Jadi mungkin sama bila ayat ini kalau wajar. Di Nabi Ibrahim itu sunnah paling menonjol itu kepedulian bahwa kesalehan ini harus jadi komunitas, harus sudah jadi bareng-bareng. Karena Nabi Ibrahim dengar Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kudu ana unsur seorang rasul itu selain dirinya sendiri bersih dan terpelajar dan baik, kudu wa yu'allimuhumul kitab, kudu mulang kitab. Humur rujukane wong akeh. Mereka harus mengajarkan kitab wal hikmah wa yuzat
yuzakkihim. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hanya kesalahan itu harus disebarkan, harus diajarkan. Nggih. Jadi ra iso sampean soleh pribadi bener sakit. Tujuan utama Rasul itu gini wow. Ta'limul kitab wa ta'limul hikmah, mengajarkan. Jadi ora sekedar dia soleh. Mengenai hadis qudsi ini wonten hadis ngeri banget. Ngendikane Allah Ta'ala ada satu perkampungan yang ibadatul anbiya. Cara ibadah itu kayak nabi. Wa qiyamuhum qiyamul auliya. Cara qiyam juga kayak para wali. Tapi kata Allah, saya tidak ridho dengan mereka. Terus Nabi tanglet. Kenapa ya Rabbi? Ngendikane Allah Ta'ala, karena tidak punya kepedulian. Tidak punya kepedulian itu tidak ingin menciptakan kesalehan. Mereka kesalahan ini kalau nggak diciptakan secara massal itu tetap kalah dengan kebatilan. Kalau bolak-balik matur, sebuah jaringan narkoba itu betapa tersistemnya. Mereka berani ngadepin polisi, takut ditangkap, ngadepin polisi, ngadepin cemoan masyarakat. Terus ngatur organisasi sel-selnya sampai yang mengedarkan di sekolahan, di klub, sampai di tempat-tempat suci, bahkan di sekolahan. Berarti orang-orang yang jahat ini kan berani risiko ngadepin polisi, menciptakan organisasi sampai ke sel-sel. Sementara yang saleh pasif. Akhirnya apa? Dunia dikuasai wong dolim, wong dolimi aktif, wong saleh apa? Pasif. Nah itu Allah tidak ingin. Ya, malah kesalahan itu harus aktif, harus disebarkan. Ini mau al-ilmu kita kalau hikmah atau izaki. Jadi ukurannya itu harus aktif, nasru. Malah bahasa Arab amanai nabi ini umat itu dono nasru balihu ani walau ayat sampaikan dari saya meskipun seayat ono nasru seayat misalnya ngaten sampai di satu kampung yang pergawean ini zina satu ayat ya tarku zina itu ninggal zina saya sampai di satu komunitas kampung yang wongi medit ya seayat itu misalnya wong kon sedekah lah nek ning komunitas santri sing biasane santri senengane ra tanggung jawab gak iso mandiri ya satu ayat dilatih kudu arijalu qawamun ala nisana kowe lanang tenan ya kudu nanggung wong wedok nanggung bojo. Itu baliwani napa? Karena bandingannya itu tadi kalau bolak-balik matur kejahatan itu sebetulnya juga punya sistem aktif. Nah, kalau kejahatannya aktif kalau sekarang itu germo menciptakan organisasi perdagangan wanita dengan segala risikonya, dengan segala organisasinya. Sementara kesalahan kita ini pasif. Gitu. Mulai zaman Nabi itu kesalahan mesti aktif. Jadi Nabi Muhammad seorang Nabi, beliau membina keluarganya, membina tetangganya. Bahkan setiap ada satu orang atau dua orang yang kelihatan sudah pintar, nggak boleh tetap di situ. Abu Musa al-Asy'ari, kamu ke Yaman. Padahal Yaman kalian Mekah saat ini benten negara. Sangat jauh, kamu ke Yaman, nanti dakwah di sana. Ajarkan pertama bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Setelah mereka mau, ajarkan sholat, ajarkan zakat. Nanti ya begitu lagi ada sahabat. Jadi ini kalau ada sahabat, terpelajar, bikin dakwah. Saat ini dikenal jenenge wong kurus, acara wong jamaah tabligh wong kurus. Tapi ini kalau bolak-balik matur, kita ini sudah terprovokasi oleh satu komunitas. Beribadah ala Muhammadiyah atau NU salah, NU atau Muhammadiyah salah. Begitu juga jamaah tabligh apa-apa. Dan kalau ini ngaji di dalam, yang benar itu sepundi. Yang benar itu wataba milata Ibrahim Hanifah. Jadi begini misalnya nih, sholat itu kan punya aturan. Aturan sholat misalnya cara Tuhan, cara pengiran khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Terus rukunnya juga ada, aturan tumakninanya ya ada. Berarti kalau orang yang sholat itu salah ya karena melanggar ini, dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah banyak, tidak tumakninah benar. Ini aturan objektif dalam sholat, tapi tahu-tahu kita punya aturan sendiri. Wah itu sholat ala jamaah tabligh, wah itu sholat ala Muhammad, dia itu sholat ala santri. Ini dari mana hukum-hukum Allah kok terus memutuskan sholat ini tidak benar? Padahal sholat itu jelas-jelas punya aturan. Di aturannya sholat kan jelas, rukunnya ada, syaratnya ada. Terus orang pengiran fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. CNO cek Muhammadiyah nggak sholatnya sahun ya fawail. Begitu juga nggak sholatan bedigasan ati untuk dinti berarti ya munafikun itu. Wong munafik itu sholat, cuma sholatnya wala yazkurunallaha illa qalila. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Begitu seterusnya. Menyangkut zakat juga gitu. Zakat itu cara Allah titik khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Zakat itu disyariatkan untuk bersihin dunia. Tapi tahu-tahu ada tipikal zakat. Tipikal zakat model NU dikena tonggo misalnya. Model terorganisasi dikena lembaga biar dikelola jadi investasi. Terus model yang modern lagi ditabung di bank
Nanti yang dikelola hanya bunganya atau labanya. Nah, kefiah ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi hukum dasar zakat. Hukum dasar zakat itu tadi ikhlas. Bahkan ketika orang tidak ikhlas, bar zakat sebelum gedumbel dari Allah Ta'ala qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati asbauha. Jadi unsur sedekah itu gampang. Kita sedekah niati bersihno dunya nem dhewe, mbok kekno wong atas nama Allah Ta'ala titik. Kita tidak akan kecewa dengan sistem yang setelah itu. Sistem itu bisa perorangan soalnya. Wah kalau rugi Gus zakat buat tiang niku. Bar tak kei jebule digo minum. Bar tak kei jebule go nonton bioskop. Wong ngarep tak kei jebule digo narkoba. Kamu tidak akan kecewa karena awal zakatnya kan kamu krona amruh. Saya harus zakat atas nama perintah Allah. Dan dia karena dengan status tertentu sebagai mustahid ya kita beri karena dia miskin. Bahwa setelah itu mungkin dia salah tasarruf, itu urusannya dia. Kira gampang kecewa karena saat berangkat krona amruh nama. Nah, itu aturan dasar zakat. Tapi tahu-tahu itu tadi kita ini satu kefiah kita yakini berlebihan. Zakat terbaik itu diinvestasikan sehingga umat Islam punya banyak dana setelah disalurkan menjadi investasi terus terbiasa mandiri. Terus ngeklaim yang tidak setipikal itu salah. Modelnya misalnya zakat suka ana tonggo ben kena nggo mangan. Nah, di sistem-sistem selak mangan. Nah, itu meyakini ini yang paling benar. Liyane lah umat Islam itu masih begitu. Satu kefiah itu untuk menghukumi hal yang prinsip. Jadi kefiah dihukumi hal yang prinsip. Sekarang kasus ngaji. Sementing ngaji itu kan balihuan wal ayat. Di penyampaian sing dadekno tiyang ngerti ayat pengiran titik, carane nganggo pengajian, cek ngaji kitab, cek nasihat, dan sebagainya. Tapi tahu-tahu kita ini punya kefiah. Paling cocok model ini, terus meyakini cara dia salah. Sing cocok model ini, nah itu terus kefiah dihukumi barang prinsip itu kan keliru. Semua unsur tabligh, semua unsur taklim itu pasti benar. Dan terus kefiah ini, ya kefiah orang punya kefiahnya sendiri-sendiri. Tapi nak kefiah ibu nyalahno sing prinsip itu kan lucu. Ini cara kiai Jawa di sini antara ini boleh sumbu kehilangan delep. Kok boleh sumbu lampu nak sentir itu kan ada sumbunya, ada delepnya sehingga ada nopo. Sumbu fanatik boleh sumbu malah delepnya nopo hilang. Nah kita itu sering begitu. Paham ya? Jadi kaifiatul ibadah itu ada dan itu tidak terkait dengan sepihak-sepihak itu. Misalnya mana tak tahu, orang jenengan siah sepundi. Siah dalam hal apa? Misalnya ditanya. Kalau dalam hal sholat, standar sholat itu kan ada. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standar tumakninah itu ada di qadri subhanallah. Ukuran sholat, rukus sholat itu zikrullahi. Hasilnya sudah ukurannya yang 4 itu. Tapi tahu-tahu kita bikin ukuran. Wah itu sholat ala Syiah, itu sholat ala Jamaah Tabligh, itu sholat ala Muhammadiyah. Ini kan ukuran yang kita ciptakan. Nah ukurannya itu kan bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Efeknya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Nah, selama sholat kita ini khashi'un punya efek tanda 'anil fahsya'i wal munkar ya benar. Ini benar. Cek gue Muhammadiyah, cek NU, cek Majusi, cek Syiah. Tapi selama sholat kita tidak khashi'un dan tidak punya efek tanda 'anil fahsya'i wal munkar ya salah karena itu standar Tuhan. Standar Tuhan itu soal Allah sering ngendikan qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah, efeknya yaitu yang nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya sudah. Menyangkut haji juga gitu. Haji itu satu ibadah. Ukurannya apa ya? Faman hajjal baita fala rafata wala fusuqa wala jidala bil. Tidak punya mental fasik, tidak senang selingkuh, wala rafata gak senang zina, wala fusuqa wala jidala gak senang tukaran. Ya sudah itu. Lah efeknya itu setelah haji dia milih akhirat. Karena setelah di tempat-tempat mustajab ternyata cek kedunya ngendikan Allah Ta'ala. Ketika di tempat mustajab kok buang kedunya. Misalnya nggak, saya tahu ini tempat mustajab. Mampu mustajab kok tak jaluk deh. Apa jaluk itu anayu. Tak jaluk jadi pejabat. Ini ngendikan Allah Ta'ala. Faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min. Wong kok kedunya ning ngono. Ketika ngerti tempat mustajab, wong Islam kadang lucu. Dia tahu ini tempat mustajab atas nama informasi ini Nabi. Nabi ngendikan raudhah tempat mustajab bukan mustajab. Berarti dia iman atas nama Rasulullah. Nah, tapi wong kedunya, wong dia ngerti mustajab itu atas nama Rasulullah jebule dimanfaatkan urusan tuh. Dunia bener pengiran juga malah bil akhirat ini. Dunia. Lah kan ada di kiai terkenal dengan mandi. Wong sugih wong ra salat lah sowan.
Ini ora kok bolak-balik matur. Dekne ora seneng kiai, seneng sugih. Cuma terkenal sampean dengar mandi dimanfaatno dari donga sampeyan. Tapi senenge sampean ora krana kiyainane, seneng dekne sugih. Kowe gawe panitia, tukang lantaran dekne ben sugih. Dan adiknya seneng kiai atas nama kiai nane berarti konsolat ya nurut, kon ninggal zina ya nurut, kon tak tombok togel ya nurut. Itu nak seneng kiai atas nama kiai nanya, karena jenis dunia kekayaan ya dunia sing amar ma'ruf nahi. Tapi ketika kiai terkenal dengan mustajab, ono wong kepen sugih, gitu. Berarti senengnya kan juga. Ya kiai dianggap lantaran. Mulane akhirnya ya seneng Raden Samudra bareng, pancen faktor itu kepengen apa? Nah, haji itu kayak itu. Kepengen haji mergo ning kono nggon mustajab. Terus pikirane nek nggon mustajab aku dulu mau urusan sugih. Lan aku juga malah fil akhirat ini potongan-potongan ngene iku ning akhirat ora bakal ono bagiane. Entek mergo disembadani ning dunya. Lah standarnya gimana iku mau? Wa min hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya wa qina ada benar itu yang penting. Donga ning dunya ya apik, ning akhirat ya apik, dan minta direksa sangka azab. Mergo donga wakin azab benar ketika ulama minta dijaga dari api neraka, hikmahnya itu iman. Jadi dia itu iman akan ada alam akhirat, yaitu alam di mana ning kono neraka. Paham? Jadi nilai ini sebenarnya dia itu iman, nak sing dikabarno Allah tentang neraka iku ono, sehingga dia donga wakin azab. Tapi nak dekne dongane karena terhindar sangka neraka dengan arti dekne gak nikmati ibadah keliru. Ku ibadah kudu ikhlas. Jadi donga niku wonten kalih. Ana donga bentuk ibadah. Jadi satu donga sing mau ngepresekno iman. Jadi misalnya kalau ngeten, ya Allah Gusti kula nyuwun swarga. Ini kemungkinannya itu dua. Njuk swarga dengan arti bayangan fantastisnya surga, berarti nafsu. Ana sing ndak, dia itu percaya betul kalau makhluk jenis swarga itu ada. Dan karena ada dia minta. Dan karena yang dia tahu bahwa yang pantas dimintai hanya Allah, maka minta hanya kepada Allah. Itu doa yang benar. Jadi dia dengan 3 unsur ini benar semua. Tapi nak kepinginnya swarga dengan segala fantasinya, mulai wong blotor, wong wayu, bari itu dudusan tadi minta tihal, wanda video berani wayu-wayu ini. Terus ngibadno Allah, itu yang mari. Baik, matur ke pangeran. Mergo terus pikirane iku makhluk ngibadno Allah. Apa niku keliru. Ya kados wau tempat mustajab dekne ngerti iku krana kabare Nabi. Ini misalnya Ar-Raudhah itu begini, Multazam itu begini, Hijr Ismail ngene ora kok kabar Nabi. Bareng ngono dimanfaatkan urusan aku langsung Allah dulu. Ya itu yang terjadi pada Bal'am. Ini kalau tak cerita sedikit. Bal'am itu seorang ulama yang tahu Ismul Azam. Dalam metodologi agama itu kalau Ismul Azam itu siapa yang berdoa pakai itu pasti mustajab. Ya, jadi Bal'am. Nah, Bal'am itu kiai seperiode dengan Nabi Musa. Bal'am disebut yang sugih, mereka terkenal dengan iman. Nah, suatu saat dakwah Nabi Musa itu pokoknya ngancam orang sugih. Ini tema-tema dakwah Nabi Musa ngancam tiang-tiang sugih. Yang sugih nyebab Bal'am kon masuk no Nabi Musa. Mereka Nabi Musa dianggap merugakno orang sugih. Bal'am pertama boten turun. Waiha, sialan tuh. Dia itu Nabi Allah kalim, gak mungkin dong aku mandi. Wah boten jenengan gak ada Ismul Azam, tetap mandi. Akhirnya Bal'am masuk no Nabi Musa. Dengan Ismul Azam masuk no Nabi Musa. Saking mandinya Nabi Musa bingung dengan orang roti itu 40 tahun. Wong suka seneng kalau Nabi Musa jadi telmi, jadi hafal. Itu dipatuh no tindak. Nah itu jadi asbab nuzulnya nama. Waktu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ahdi. Lah itu sing repot walakinnahu akhlada ilal ahdi. Jadi kalau baleni ketersinggungan Tuhan itu mulai gini, waktu alaihim bacalah Muhammad pada umat cerita seorang sing atenahu ayatina, dia itu tak beri ayat-ayatku. Jadi wong alim istilah Allah Ta'ala atenahu ayatina, dia tak beri ayat-ayatku. Tapi fansalah minha, ayat itu gak ada arti ini, lepas fansalah minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia naruh setan terus jadi orang sesat. Ketika Allah Ta'ala kenapa dia jadi sesat? Mereka akhlasa ilal ardi, dia merasa abadi di bumi wattaba'ah anut hawa nafsu. Jadi kalau kita kan sering anut hawa nafsu. Kowe ngerti nek Allah itu rahmat, ngerti Allah itu qadir, tapi rahmane Allah yo go melibatno urusan dunia. Allah kelak paling ngeki aku duit.
Allah kuwasa, iso dadekno aku sugih. Wis kali-kali diunsurno religius, Allah kuwasa berarti kuwasa dadekno aku iman sing bener. Allah Rahman berarti kuwasa dadekno aku ibadahe ben. Waras sithik kena apa sih? Cara pikiran aku, apa sithik waras sithik kena apa sih? Itu kan. Jadi Allah ku mangkel, kabeh sifatku kok libatno urusan tuh. Krungu pertama Allah ya Wahhab, zat sing akeh paringi pikiran yo dhuwit. Krungu Allah Qadir pikiran dadekno kowe sugih. Luwih kali-kali sing bener sithik, krungu Allah Wahhab ya Allah kula kei hidayat. Ya Wahhab zat sing pemberi kula nyuwun hidayat. Mulane cara Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tusani innaka antal Wahhab. Wahhab itu digo kaitan, ya Allah jangan sesatkan hatiku ba'da idh hadaytana. Mergo innaka antal Wahhab. Nah, ini kan bukti Wahhab di sini diuntukkan hidayah atau nggo duit. Lah kita ngono ngerti nak multazam mbah mustajab ya terus yo duwe akeh. Ngerti nak Allah akeh paringe terus yo duwe. Lah Allah yang terus piye kabeh urusanku kok di material di komersial. Jadi gunane apa kayak kenal Asmaul Husna jebule mbok nglibat urusan dunya tok. Iku wa malahu fil akhirati min kowe mulane tobat. Nah kita ku cek ngono iku, cek kurang ajar ngono iku. Jadi sifat-sifat Allah Taala iku ya semoga ini pokoknya boleh akhirnya Allah boleh bantu urusan terus mau Allah panitia terus ini buat kali-kali nak Allah itu zat sing mustajab Allah itu zat sing sering maringi permintaan ya mesti kula nyuwun hidayah jenengan soalnya Allah Ta'ala zat sing akeh paringi kula jenengan paringi dadi waline jenengan Allah Ta'ala kuwasa dadekno kula dadi wong bener wis kali-kali waras ini kan bener itu waras. Tapi setiap sifat Allah Ta'ala kok nglibat urusan dunia berarti ya seneng ning dunia. Nglibat no pengen. Namanya wa malahu fil akhirati. Padahal ku wong haji. Wong haji termasuk wong apik, kelangan 30 juta demi ibadah. Iku sekali salah donga wis pengiran diseneni. Wa malahu fil akhirati min. Iku wong haji, salah donga, salah peletakan apa juga. Wa malahu fil akhirati. Kemudian saya kaji, malah senang ini bergerak salah. Ada dengan diriannya. Kalau ingin ngelapan haji, uang garu kafe. Rumah sana yang kaji kan tak lem itu kan al-fadil mabrur oleh soleh hujan. Dan umumnya kiai nak ngelapan kaji kan. Oh kaji. Aku lo buatan, kalau kiai, kalau tepaan dari orang kaji, tapi kan kaji itu ibadah. Jadi yang haji dia monggo haji tim bener. Sebutan haji dia tetap ibadah. Ya bukan nanti mengaruhi yang haji dia untuk ganjaran haji. Sebutan haji dia ibadah, yang haji untuk ganjaran ibadah itu. Sebutan nanti kaitannya haji dia mulia timbang bukan haji. Sebutan nanti apa-apa. Kami mawar misalnya. Kita pikirin ini. Barang kurang tentang gus ke wali pidato. Aku orang lama itu. Lah sing ra kaji ku wong satu. Sing kaji sitok. Kalau ngomong sitok mergo wong satu sawangane reso ibadah ora kaji. Iya ta? Nyeneng-nyeneng sekajian nyeneng sitok, hadis nomor 100 ora haji. Nggih betul. Dan aku terlalu muji-muji haji kan cuma 100. Tuh si halia ora kaji kan ngoten. Jadi ada wae kaji ibadah, nah ibadah sing lain. Lah berhubung haji ibadah ora haji tok. Itu biasa mawon. Kalau sampai tempel aku di sini. Kalau aku di sini. Penting kan jelas, jadi iya, itu hukum aja ngoten, haji ibadah. Lalu ane kaji, ya itu ibadah liane apa? Jumatan ibadah, sholat ibadah, nyantuni anak yatim ibadah. Malah ibadah terus pengiran rata-rata sosial. Falak tahamal aku bahwa ma adro kamal aku fakku rokobah. Merdeka anak budak utamun fiyomin bima subaya timah gama koba umskinan damat. Paham ya? Jadi saat ini latih manfaat no pangeran yang terkait fakiru ilallah. Paham ya? Jadi itu urusan haji dong. Misalnya sampai ngerti Allah itu ya Wahhab. Enggak sing akeh tadi. Ini berkali-kali oke lah. Allah maklumi misalnya kita seneng dunia. Wong nyatanya doa yang kedua dibenarkan. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi imbang. Ketika Allah Wahhab itu pikiran duit ya Wahhab zat yang banyak memberi. Pikiran jadi duit. Tapi juga pikiran ya Allah, akhirat kula menjenengan selamat. Allah itu qadir. Gusti jenengan kuwasa kula melarat bisa kejude. Tapi ya terus pisan dan dengan sugih pun jenengan nggih kuwasa dadekno kula bener dalam tasarruf golek ridane
jenengan. Berarti kan melibatkannya juga urusan ukro. Nah, anak aku yang libat dunia itu wa malahu fil akhirati min ngeri. Ma'ilan wattakhudha wa bulan ngalap sapa Allah mulane kudu ana napa syariat. Iku kata Abdullah sa Ibrahim. Wattakhudha kang ngalap sapa Allah wa ta'ala Ibrahim ing Nabi Ibrahim di alaf khalilan ing bekasih. Sofian dikse ingkang bersih. Khalisal mahabbati ingkang murni mahabbah lan mari.